Banten. Bener itu. Jawab yang cakep bener. Kita orang Banten pulang kemana? Orang Banten pulang ke Banten. Sampai di Banten naik kereta. Orang Banten sekarang lagi memilih pemimpin Banten. Yang kita pilih sudah ada di depan mata. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya takjimi, yang saya kagumi, semua para alim ulama yang hadir di sini, terutama Abah Aos, insya Allah beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang usianya. Dari beliaulah kita berwasilah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama di sini ada wakil talkinnya Abah Kiai Haji Edi Sutrisna Rasa. Seluruh jamaah, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai. Mohon maaf para alim ulama yang saya takjimi, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya, karena berkat beliau saya bisa ada di sini, berkat doanya beliau. Karena siapalah kita tanpa berwasilah kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama yang bisa mendekatkan, memfasilitasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengenal kita kepada Rasul, kepada para nabi. Beliau adalah guru-guru kita. Doakan yang bisa menuntun kita di dunia wal akhirat. Amin. Alhamdulillah, grogi ngobrol di depan para ulama. Saya ini Ratu Ageng Rekawati, seorang wanita yang miskin ilmu, fakir iman. Tentunya saya butuh doa, dukungan, arahan dari para alim ulama, para guru-guru semua yang di sini. Tentunya di setiap tempat adalah ruang belajar, dan di setiap orang yang ketemu kita adalah guru. Itu buat saya. Jadi guru itu segalanya yang bisa menjadikan pelajaran hidup kita. Saya di sini alhamdulillah bisa bersilaturahmi dalam momen manaqib. Luar biasa, mudah-mudahan insya Allah kita adakan di setiap tempat manakiban untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai refleksi hati kita, sebagai refleksi jiwa kita lebih tenang, lebih damai. Karena dunia itu nyata, tapi kematian itu lebih nyata adanya. Yang jauh pengalaman, yang dekat kematian. Mudah-mudahan dengan wasilahnya guru-guru kita selamat dunia akhirat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita panjang usianya dalam keadaan taat dan bermanfaat. Tentunya bimbingan guru-guru kita. Luar biasa, saya tadi melihat Abah Kiai Edi
Beliau terdiam, termenung, bahkan memejamkan mata saat mendengarkan manakib. Saya baru paham bahwa itulah sebuah adab dan akhlak saat kita mendengarkan manakib. Karena kita mendengarkan manakib itu bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati dan rasa. Beliau itu namanya Abah Edi Sutisna Rasa. Jadi rasa itu luar biasa yang mendominankan semua kita. Kadang-kadang kita jangan terperangkap oleh rasa. Rasa itu lebih ke nafsu, tapi arahkan rasa kita lebih mencintai para alim ulama agar kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai Rasulullah. Tahlil. La ilaha illallah. Karena Rasulullah 13 tahun berjuang hanya untuk memperjuangkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita yakin kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tentunya kita tidak akan minta tolong kepada selain Allah. Tentunya kita tidak akan kecewa kalau Allah memberikan takdir-takdir yang kurang baik. Kalau kita ingin dapat ridho dari Allah, mudah-mudahan kita ridho dengan setiap takdir-takdir yang Allah berikan. Yang namanya takdir itu kan bukan hanya takdir baik aja. Allah itu Maha tahu semua yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan dengan nasihat para guru-guru kita di sini semua kita lebih lembut hatinya, lebih luar biasa. Selamat di dunia wa akhirat. Di sini para pejuang-pejuang, buat saya ini sahabat-sahabat semua. Para pejuang-pejuang insya Allah yang memperjuangkan untuk Banten lebih baik dan sejahtera. Jika kita selalu mendirikan manakib di mana-mana aja, insya Allah keberkahan turun di tanah Banten ini, menjadikan Banten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hapunten kasadayana, saya maju di Banten memberanikan diri bukan karena untuk mengejar pangkat jabatan, karena pangkat jabatan itu hanya properti dunia. Tapi tanpa pangkat jabatan, siapalah saya agar bisa membenahi semuanya. Jadi biarkan pangkat itu menjadi pilar semua rakyat Banten. Karena obsesi saya ingin mesejahterakan rakyat Banten. Kenapa saya harus jadi maju ke Banten 1? Karena itu fasilitas agar kita punya kewenangan. Di sini ada anggaran dan kebijakan. Jika anggaran itu diberikan oleh yang punya kebijakan secara adil merata, insya Allah Banten baik-baik saja. Tentunya saya pun tidak bisa bekerja sendiri, butuh kontrol sosial, butuh nasihat dari semua, terutama dari para alim ulama, dari para semua masyarakat yang ada di Banten. Banten ini kaya luar biasa. Sebenarnya setiap saya silaturahmi kemana-mana, simple keinginan masyarakat Banten itu. Hanya ingin kesetaraan. Saat anaknya sekolah, ada sekolah yang berkualitas, ingin punya sekolah yang berkualitas tanpa harus anaknya sekolah di luar daerah. Betul nggak? Saat ada di situ pabrik atau apapun itu,